semuanya. Untuk materi ini gue akan bahas masih di materi di chapter 10. Kemarin gue udah bahas tentang liquidity sebenarnya untuk KPT. Kali ini gue karena kita nggak bisa live, gue coba untuk post video penjelasan tentang capital structure and solvency. Ini satu bagian sendiri di chapter 10. Oke, kita lanjut aja. Jadi apa itu capital structure dan solvency? Sebenarnya basic dari solvency adalah yang pertama dia itu long term. Long term artinya dia aspek ini berpengaruh pada aspek keberlangsungan keuangan perusahaan dalam jangka panjang seperti itu. Yang pertama itu. Jadi kita mengevaluasi perusahaan secara jangka panjang. Artinya akun yang kita evaluasi pun harus punya maturity dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, less precise but more encompassing analytical measures. Seperti maksudnya dia adalah karena dia dalam jangka panjang kita evaluasi. Jangka panjang ini less precise artinya bukan, kita nggak bisa langsung menentukan baik buruknya, tapi lebih bisa dianalisis. Jadi lebih depends on analisis si analis sendiri kayak gitu. Dan yang ketiga, elemen kunci dari solvency adalah pertama capital structure dan earnings. Jadi sebenarnya semua nanti yang akan kita belajar pada chapter ini itu semua banyak bergantung pada capital structure dan earnings. Dan keempat, lenders guard themselves with loan governance. Jadi sebenarnya basic solvency di sini itu ada governance, ada semacam ada term gitu. Jadi mereka bisa ada term bahwa mereka bisa mengambil loan mereka ketika terjadi financial distress. Jadi di sini basicnya solvency itu ada 4 itu. Jadi ada covenant, ada long term, ada less precise, dan akan banyak membahas tentang capital structure dan yang terakhir ada sifat covenant. Covenant itu artinya semacam klausa pada pinjaman bahwa si kreditor yang pihak pemberi kredit bisa mendapatkan. Jadi kalau perusahaan ini distress, dia akan mendapatkan uangnya terlebih dahulu dari hasil perusahaan menjual aset-asetnya seperti itu. Nah, kemudian dari capital structure yang paling banyak kita evaluasi adalah debt, kombinasi antara debt equity. Jadi bila financing itu bisa dilakukan melalui debt dan equity, sebenarnya mana financing yang terbaik untuk perusahaan. Jadi sebenarnya itu yang mau kita banyak akan dibahas di chapter ini, di seksi ini. Apa sih sebenarnya kalau kita bertanya, kita banyak mengevaluasi tentang debt dan equity, kombinasi debt dan equity. Apa sih sebenarnya motivasi perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dari debt? Yang pertama dari konsep dari point of view-nya shareholders. Jadi interest dari debt itu fix. Jadi excess return dari debt ini akan menguntungkan si equity investors. Jadi pemegang saham ketika perusahaan mengambil debt, artinya dia berinvestasi, artinya dia berekspansi dan sebagainya. Dari hasil ekspansi tersebut, karena interest di debt itu fix, jadi berapapun hasilnya mau makin tinggi, misalkan hasilnya semakin tinggi, berarti semakin tinggi pula return ke investor yang pemegang saham, yang memegang saham perusahaan atau pemegang saham. Yang kedua, interest itu tax deductible, sementara dividen tidak tax deductible. Jadi ini menguntungkan si investor ya. Yang kedua, interest tax deductible tapi dividen tidak. Ini dari point of view si shareholders, tapi sebagai perusahaan, sebagai pemilik perusahaan. Jadi maksudnya kenapa ini nanti masuk ke konsep kedua, yaitu financial leverage. Yang pertama itu trading on the equity, ini nanti akan gue bahas selanjutnya. Dan yang kedua ada tax shield. Tax shield ini berpengaruh pada interest is tax deductible, nanti gue akan bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini ada dua forms, ada risky sama safety. Kalau kita lihat, risky ini mengambil debt dan equity, sementara safety financingnya lebih banyak hanya mengambil di equity. Nah, di sini kita bisa dapat
di year 1, year 2, dan year 3 mereka punya operating income before taxes yang sama. Lalu di sini ada debt. Disinilah perbedaannya di year 1, year 2, year 3. Terlihat bahwa ada debt interest di sini pada Risky Inc. dan Safety Inc. nggak punya debt interest karena dia nggak punya debt. Dan ada tax di sini. Kita lihat bahwa di year 1 dengan operating income sama sebesar 200, tax dari Safety ini lebih tinggi. Kenapa? Karena itu tadi dia langsung nggak punya nggak ada interest expense, nggak ada tax shield di situ. Itulah yang dimaksud dengan tax shield sebenarnya. Nah, ketika dia kena tax, ada net income-nya pun ada net income-nya pun ini akan terpengaruh. Bukan artinya si Risky kemudian net income lebih tinggi. Ya, oke. Nanti kita lihat di nopatnya di mereka sama, tapi di return on RNOA-nya, net operating assets-nya mereka sama, tapi di return on equity-nya di Risky ini lebih tinggi. Kayak gitu. Jadi karena return on equity balik lagi dia dengan net income per equity. Jadi jumlah equity dia lebih kecil dari si Safety. Jadi inilah mengapa shareholders itu mau perusahaan untuk mengambil debt financing, karena mereka menghasilkan return on equity yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, kita lihat year 2. Year 2 dengan operating income before taxes yang setengah dari yang pertama. Ternyata angkanya pun meskipun si Safety net income-nya lebih tinggi, tapi di nopat mereka tetap sama, tapi di RNOA dan ROE-nya mereka sama persis. Berbeda dengan tahun pertama di mana di ROE seperti yang hipotesis kita, mungkin sebelum gue masuk ke slide ini udah pada bahwa perusahaan yang menggunakan debt akan menghasilkan ROE yang lebih tinggi. Tapi di tahun kedua dengan operating income before taxes yang hanya setengahnya, ternyata mereka menghasilkan angka yang sama persis. Nah, bagaimana kalau di year 3? Year 3, kita lihat di year 3 bahwa operating income before taxes-nya semakin turun, sekarang jadi 50. Risky Inc. tetap bayar debt interest sebesar 40, sementara Safety Inc. enggak. Taxes-nya lebih tinggi, tapi net income-nya kita lihat bedanya sekarang lumayan jauh. Nopatnya tetap sama, RNOA-nya tetap sama, tapi return on equity-nya jauh drop. Kali ini Risky Inc. tuh meskipun dia menggunakan debt financing, return on equity-nya turun jauh dibandingkan Safety Inc. yang menggunakan equity financing. Artinya apa? Artinya bahwa anggapan umum di mana debt itu menguntungkan bagi ROE itu hanya berlaku ketika kondisi ekonomi normal, ketika kondisi si perusahaan ini mendukung, sales perusahaan mendukung, operating income-nya mendukung dan segala macam. Kita lihat di year 3 bahwa di sini ada semacam, ya anggaplah Risky dan Safety ini mencerminkan kondisi ekonomi secara global. Artinya kan di year 1, year 2 ini year 1 boom, year 2 itu normal. Nah di year 3 itu sedang mengalami resesi. Di kondisi resesi, di Risky Inc. yang harus tetap membayar debt interest itu mengalami kerugian pada ROE-nya. Dia menekan net income. Jadi anggapan umum bahwa debt selalu menguntungkan bagi ROE itu sebenarnya hanya berlaku ketika kondisi ekonominya normal atau boom. Artinya kondisi ekonominya tidak buruk. Ketika kondisi ekonominya buruk, maka perusahaan yang menggunakan debt itu lebih cenderung berisiko ke financial distress dan akan berburuk ROE-nya, dan ekses lain adalah dia memiliki risiko lebih besar exposure-nya terhadap financial distress. Itu yang pertama. Lalu kedua, tax deductibility of interest. Di sini bahwa kita lihat ada Risky Inc. dan Safety Inc. Di sini karena interest, apa sih yang dinamakan dengan tax shield? Tax shield adalah pengurangan tax yang didapatkan karena interest. Jadi karena adanya interest di sini sebesar 40, income before tax-nya dia lebih kecil daripada Safety Inc. Artinya tax-nya pun berkurang. Oke. Nah, ketika masuk net income dan di add back interest paid to bondholder, maka total return to security holders-nya mereka lebih tinggi. Risky Inc. lebih tinggi daripada Safety Inc. Gitu. Jadi
total apa yang dimaksud meskipun net income dia lebih kecil, karena adanya interest paid to bondholder, maka total return ke pemegang debt dan pemegang equity sebenarnya mereka lebih tinggi. Karena kenapa? Karena porsi taxnya mereka lebih kecil, risky ink ini lebih kecil dibanding safety ink. Kenapa bisa lebih kecil? Karena di sini interest dibayarkan sebelum membayar pajak. Maka dari itu ada konsep namanya tax shield yang tadi udah dibahas sebelumnya. Oke, kita bisa lanjut. Nah, untuk mengevaluasi sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama adalah capital structure, composition, and solvency. Menggunakan common size, bahwa melihat common size dari liabilities equities di balance sheet-nya, dan bisa pakai rasio total debt to equity dan long term debt to equity. Rasio seperti biasa. Kemudian yang kedua juga ada asset based measures of solvency. Dia melihat komposisi aset di solvency analysis, di mana dia menggunakan common size. Tekniknya common size intinya adalah dia mengevaluasi komposisi dari aset. Proporsi dari long term aset biasanya merefleksikan juga proporsi long term financing, karena long term financing ini maksudnya debt ya, karena debt itu kan long term debt dan segala macam. Itu karena biasanya mereka matching penggunaan. Biasanya mereka menerbitkan sesuatu yang maturity-nya panjang untuk investasi yang jangka waktunya juga hampir sama. Idealnya seperti itu. Fixed or long term assets are usually financed by equity or long term debt capital, not short term debt capital dan segala macam. Jadi ini lebih lihat dari segi aset, solvency dari segi aset, mana yang berapa yang long term, berapa yang short term. Itu. Lalu yang ketiga nih ada earnings coverage, di mana mengevaluasi earning power si perusahaan sebagai sumber dari pembayaran interest dan principal. Ada 4, biasanya earning to fixed charges, yang kedua time interest earned, 3 cash flow to fixed charge, dan 4 earnings coverage of preferred dividends. Yang pertama earnings to fixed charges artinya sebenarnya dia secara basic melihat relasi antara debt related fixed charges dan earnings yang ada yang dimiliki oleh perusahaan untuk membayar fixed charge tersebut, kayak gitu. Ya, types of fixed charge-nya ada 6 ini, bisa mungkin lihat di buku secara lebih detail. Yang kedua times interest earned, seperti biasa, dia mengevaluasi sama seperti earnings to fixed charges, cuman di sini ini kan EBIT sebenarnya, EBIT per interest. Jadi bedanya adalah fixed charge yang sebenarnya fixed charge ini ada banyak bentuk ya, ada 6 tadi. Tapi yang di times interest earned diasumsikan bahwa satu-satunya fixed charge adalah interest. Ada yang dievaluasi hanya interestnya aja. Yang ketiga itu ada cash flow to fixed charge. Bedanya apa? Ini rumusnya. Bedanya apa sama dengan earnings to fixed charge? Kalau tadi earnings itu ada di earnings yang bentuknya cash atau bukan cash. Jadi yang bukan cash artinya dia nggak bisa bayar di tahun yang sama. Oke, itu karena bayar fixed charge ini asumsinya menggunakan cash. Makanya cash flow to fixed charge dia menggunakan OCF dibanding ke earnings secara umum, kan operating cash flow. Nah, apa yang diukur? Dia mengukur coverage-nya fixed charge yang yang dijaminkan oleh cash flow yang di-generate pada periode tersebut. Jadi berapa sih, misalkan kalau cash flow to fixed charge-nya 1,5, berarti sebenarnya dia bisa menjamin fixed charge-nya itu dengan per $1 fixed charge pada tahun tersebut dijaminkan oleh $1,5 cash yang dia pegang untuk membayar si fixed charge tersebut. Jadi, kayak gitu. Kalau tadi earnings hanya earnings saja. Jadi earnings itu ada yang bentuknya diterima langsung, ada yang enggak, ada yang langsung cair, ada yang enggak. Itulah bedanya earnings to fixed charge sama cash flow. Kalau earnings itu masih ada yang deferred, ada yang diterimanya nanti. Sementara kalau cash flow karena dia lihat langsung cash, operating cash flow, maka cash flow yang benar-benar dia punya, kas yang dia punya, kayak gitu.
Lalu yang keempat, earnings coverage of reverse dividend. Sebenarnya ini rumusnya sebenarnya dia melihat bahwa preferred dividend, dia mengevaluasi coverage dari debt related fixed charges kayak gitu. Jadi preferred dividend ini kan sebenarnya dia punya klaim yang pasti ya terhadap aset si perusahaan. Jadi dia dapat dividen yang pasti. Jadi sifatnya kayak debt sebenarnya, kayak interest itu kan wajib. Sementara dividen si pemegang preferred stock juga wajib kan setiap tahun. Nah, bahwa preferred dividend ini dipersepsikan sama dengan debt. Mereka pembayarannya itu wajib. Maka earnings coverage ini sebenarnya lebih melihat terkait bagaimana earnings perusahaan itu bisa mengcover fixed charge yang sifatnya debt related kayak gitu. Kayak di sini ada fixed charge dan preferred dividends per 1 min tax rate. Nah, itu tadi 4. Sebenarnya importance-nya apa untuk melihat earnings? Sebenarnya tadi satu bab udah, setengah bab maaf. Ini kita tinggal lihat ini aja. Sebenarnya yang jadi catatan adalah pentingnya earnings variability dan persistence untuk earnings coverage. Jadi intinya apa? Jadi behavior dari earnings dan cash flow itu sebenarnya nggak selalu pasti. Makanya the more stable the earnings pattern of a company of our industry, jadi semakin stabil earningsnya, the lower is the acceptable earnings coverage ratio. Jadi selama ini bahwa kita ngelihat semakin tinggi semakin bagus. Sebenarnya di satu sisi itu benar, coverage yang semakin tinggi semakin bagus. Tapi sebenarnya di sisi lain ada juga pandangan bahwa sebenarnya yang dibutuhkan tuh bukan hanya semakin tinggi, tapi semakin pasti. Iya kan? Buat apa dia bisa bayar coverage-nya tinggi tapi cash flow-nya fluktuatif kan? Enggak. Di tahun ini mungkin dia bisa bayar, di tahun depan belum tentu. Jadi sebenarnya yang dievaluasi di sini yang mau disampaikan adalah bahwa kita penting untuk melihat nggak cuma angka tapi juga gimana trennya. Jadi semakin stabil trennya, dia semakin stabil, katakanlah selama 10 tahun terakhir mereka punya coverage yang udah proven, yang udah prudent gitu. Berarti sebenarnya kita ngelihat coverage mereka yang nggak terlalu, misalnya hanya di atas 1 sedikit, itu nggak terlalu matters gitu. Yang penting mereka masih bisa cover dan patternnya itu stabil kayak gitu. Jadi di sini lihat bahwa stabil itu nggak cuma angka tapi stabilnya cash flow, stabilnya coverage itu juga penting kayak gitu. Nah ini cuman sih aja. Jadi company itu bisa meningkatkan risiko dari equity holders, risiko dan return juga ya dari si equity holders dengan meningkatkan leverage, dengan cara leverage buyout, kayak misalkan membeli equity holders menggunakan debt kayak gitu. Itu yang pertama, leverage buyout, dia beli sahamnya dia menggunakan debt. Yang kedua, payment in kind securities, atau bayar, dia ibaratnya ini gali lubang tutup lubang lah, dia bayar interest menggunakan additional debt kayak gitu. Itu bisa meningkatkan risiko dan secara sisi juga return dari equity pemegang saham, pemegang ekuitas. Jadi itu aja untuk bab ini. Nanti kita akan move ke soal. Jadi intinya tadi bahwa solvency berbahas tentang itu, tentang motifnya untuk menggunakan debt capital. Ada financial leverage, ada tidak selamanya leverage itu meningkatkan ROE. Terus ada konsep tax shield. Kemudian ada 4 cara untuk mengevaluasi solvency, yaitu capital structure composition, asset based, earnings coverage, ada 3, dan earning coverage. Jadi dari aset, dari capital structure, dan dari earnings. Jadi itu yang harusnya nggak terlalu susah untuk dipahami. Itu oke. Kita selanjutnya akan bahas soal terkait earnings coverage.